Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing pengalaman saya pribadi tata cara menanam tanaman cabai di lahan bekas. Di sini videonya lengkap teman-teman, dari mulai proses lahannya, perawatannya, pindah tanamnya, kemudian menggunakan fungisida, pupuknya apa saja. Maka dari itu silahkan tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas kembali dari mulai penaburan pupuk dasarnya, kemudian langkah-langkah sebelum tanaman cabai ataupun bibit cabai saya pindah tanamkan di lahan bekas. Di lahan bekas ini pertama yang saya berikan pupuknya adalah SP36, kemudian saya tambahkan ZA. Untuk dosisnya, satu lubang tanam saya menggunakan 1 sendok makan. Tapi sebelum saya taburkan pupuk dasar ini, lubang tanam saya tugal, ataupun kalau bahasa Jawa Timurnya digecik teman-teman. Tujuannya agar pupuk tersebut masuk, karena lahan bekas biasanya tanahnya itu sangat keras sekali. Dan setelah pupuk dasar SP36 dan juga pupuk ZA saya taburkan, 2 minggu kemudian baru mau saya lakukan pindah tanam. Sebelum saya lakukan pindah tanam, seperti biasa saya selalu mengocorkan asam humat power soil, kemudian saya tambahkan kalha teman-teman. Di sini saya tidak menggunakan mikoriza, biasanya saya tambahkan mikoriza ataupun anfus, tapi ini di lahan bekas malah saya tidak menambahkan anfus ataupun mikoriza. Untuk dosisnya, kalha 2 sendok makan untuk 20 liter air, kemudian asam humatnya 3 sendok makan. Ini saya biasa sedang melakukan pengadukannya. Nanti setelah itu besoknya baru saya lakukan pindah tanam teman-teman. Ini teman-teman, bibit cabenya sudah siap dipindah tanamkan. Usahakan jika mau pindah tanam sudah memasuki daun ke-6. Tujuannya agar bibit mudah beradaptasi dengan tempat yang baru, karena seharian penuh terkena sinar matahari. Oke teman-teman, saya akan melakukan pindah tanamnya. Silahkan ditonton videonya. Insya Allah nanti akan saya gabung di playlist, jadi videonya bisa teman-teman ikuti semua. Dan ini bibit yang saya pindah tanamkan. Ini saya mulai dulu dari tanaman cabai abayominya. Ini bibitnya sudah sangat kokoh sekali, karena dari kecilnya sudah terkena sinar matahari secara langsung. Dan untuk pindah tanamnya juga cukup mudah, insya Allah teman-teman bisa. Dan
Dan ini teman-teman, kondisi tanaman cabenya usianya sudah 4 hari setelah pindah tanam ataupun 4 HST. Sekarang saya akan melakukan penyepraian pertama menggunakan beberapa bahan. Untuk penyepraian kali ini teman-teman, yang pertama saya menggunakan Abasel. Ini nanti dosisnya sekitar 10 ml. Kemudian yang kedua adalah Vitaron SL. Ini sudah sering saya jelaskan manfaat dan kegunaannya. Kemudian yang ketiga adalah asam amino. Ini Premino, asam amino dan pupuk cair protein. Kemudian juga manfaatnya juga banyak sekali, nanti di lain waktu akan saya jelaskan semua. Sekarang untuk dosisnya teman-teman. Jadi ini saya menggunakan Vitaron SL nya sekitar 30 ml air ini. Kemudian yang kedua adalah asam aminonya, saya menggunakan 30 ml juga. Nah, kemudian untuk Abaselnya sekitar 10 ml juga. Saya akan diaduk sampai merata. Oke teman-teman, saya akan berangkat ke kebunnya melakukan penyepraian. Silahkan ditonton terus video-video di channel Heri Petani Indonesia. Siapa tahu video-video yang kami bagikan bermanfaat. Penyepraiannya langsung ke titik tanamannya saja, jangan dispray secara terus menerus, sayang. Jadi banyak yang kebuang karena ini baru pohonnya masih kecil-kecil. Ini kondisinya tanaman cabai kami. Kemarin saya lakukan penyemprotan ataupun penyepraian, dan untuk kesempatan kali ini saya akan melakukan pemupukan pertama di usia 8 hari setelah pindah tanam ataupun 8 HST. Makanya ditonton videonya. Untuk pemupukan pertama kali ini saya menggunakan apa saja. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan bermanfaat. Untuk pemupukan kali ini yang saya pergunakan, yang pertama adalah asam amino. Kemudian yang kedua adalah Kalha, yang ketiga adalah asam humat Power Soil, pupuk organik cair asam humat teman-teman. Dan untuk dosisnya teman-teman, asam humatnya saya menggunakan 2 sendok makan. Kemudian Kalhanya juga saya menggunakan 2 sendok makan. Teman, saya jarang menggunakan Kalha itu untuk saya jadikan sarana penyepraian. Kemudian untuk asam aminonya ataupun Preminonya saya menggunakan 30 ml. Ini teman-teman, mudah-mudahan bisa menyusul. Tanaman semangganya sudah mulai besar. Jadi kalau nanam cabai itu, kalau pertumbuhannya lambat, kemudian jangan dosis yang ditambah teman-teman. Ikuti saja alurnya. Yang penting interval pemupukan tetap konsisten. Ini teman-teman, tanaman cabai kami brand pertama di usia 4 HST. Kemudian pemupukannya di usia 8 hari setelah pindah tanam. Dan untuk aktivitas hari ini saya juga akan melakukan penyempraian kembali menggunakan insektisida. Silahkan ditonton videonya di usia yang ke 11 hari memasuki 12 hari setelah pindah tanam. Ini teman-teman, untuk penyempraian yang kedua kalinya ini, yang pertama saya menggunakan asam amino. Kemudian yang kedua adalah insektisida Abasel. Yang ketiga adalah Ultradap. Untuk dosisnya, Ultradapnya 3 sendok makan untuk 20 liter air ini. Kemudian asam aminonya saya menggunakan 3 tutup kemasan botol. Nah teman-teman, jadi ini diaduk dulu. Saya belum menggunakan perekat teman-teman. Ini
Ini teman-teman untuk kondisi tanaman cabenya alhamdulillah sudah mulai tinggi. Kemudian untuk tanaman semangkanya juga sudah mulai mengeluarkan pucuk-pucuk yang baru, walaupun ini sangat kekurangan air sekali teman-teman. Dan untuk penyepraiannya juga cukup mudah sekali, jadi difokusnya ke pohonnya saja teman-teman biar tidak terlalu boros. Dan setelah penyepraian kedua saya lakukan, dan ini sekarang saya akan melakukan pemupukan yang kedua kalinya. Maka dari itu silahkan ditonton pupuk apa yang saya pergunakan, kemudian dosisnya berapa. Nanti insya Allah video-video yang kami bagikan akan membawa manfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Ini yang pertama adalah Ultradap teman-teman. Ini saya langsung menyiapkan 4 gayung. 4 gayung ini adalah untuk 4 siligen, jadi 80 liter air teman-teman. Untuk Ultradapnya, berhubung ini adalah 4 gayung atau 8 siligen, saya menggunakan 8 sendok makan. Kemudian untuk kalahnya saya menggunakan 4 sendok makan teman-teman. Ini untuk 4 gayung ataupun untuk 80 liter air, karena 4 gayung nanti akan saya bagi menjadi 4 siligen, dan satu siligennya itu ukurannya 20 liter air. Kemudian untuk asam umatnya saya menggunakan 8 sendok makan untuk 80 liter air. Ini saya aduk sekalian jadi agar tidak terjadi gumpalan, karena asam humat sendiri itu sangat lembut sekali teman-teman, seperti kopi. Jadi jika langsung diaduk semuanya seperti ini nanti bisa tercampur menjadi rata. Dan yang terakhir adalah asam amino teman-teman. Asam aminonya saya menggunakan 4 tutup ini juga untuk 80 liter air. Biasanya saya menggunakan ukuran bekas takaran Abasel. Oke teman-teman, video lengkap kami dari mulai proses lahan, kemudian pindah tanam, penyepraian pertama, penyepraian kedua, dan juga pemupukan pertama sampai pemupukan yang kedua. Dan langkah berikutnya adalah saya akan melakukan pemupukan yang ketiga teman-teman di usia 20 hari setelah pindah tanam, karena intervalnya dari awal mulai 4 hari pindah tanam. Untuk pemupukan kali ini teman-teman, yang pertama saya menggunakan Merauke. Unsurnya ini adalah pupuk makro majemuk. Ini biasanya saya menggunakan Ultradap. Ini dosisnya, karena ini saya mengaduknya langsung 4 teman-teman, 4 siligen atau 80 liter. Ini saya kasih 8 sendok makan saja. Kemudian asam humbatnya juga 8 sendok makan. 1. Kemudian kalahnya saya menggunakan 4 sendok saja teman-teman kalahnya. Untuk asam amino saya menggunakan 30 ml, berarti kali 4 120. Dan sampai rata, karena asam humat ini agak menggumpal. Intinya agar tanaman aman, walaupun ini asam humat, kemudian fosfat, walaupun mungkin tidak berbahaya bagi yang seniornya, tapi saya berusaha agar tidak saya pupuk di bawah lubang tanamnya. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan pupukannya. Jadi intinya dosisnya sudah saya jelaskan, kemudian
Cara pengocorannya juga sudah saya kasih tahu, silahkan ditonton videonya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat dari kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman, siapa tahu video-video yang saya bagikan bermanfaat. Kemudian di usia 21 hari setelah pindah tanam ini, aktivitas yang harus saya lakukan adalah melakukan penyempraian, teman-teman. Kemarin pemupukan di usia 21. Kenapa di usia 21 sudah pemupukan yang ketiga kali? Karena intervalnya yang pertama adalah 5 hari sekali, kemudian 10 hari sekali, 15 hari sekali, sampai 21 hari sekali. Kemudian penyepraiannya sekarang sudah 4 kali karena saya mulai usia 4 hari setelah pindah tanam. Tonton videonya, saya menggunakan apa saja untuk penyempraian kali ini. Mudah-mudahan video-video yang kami berikan bermanfaat. Nih teman-teman, untuk penyempraian kali ini pertama yang saya pergunakan adalah pupuk fosfat yaitu Ultradap, teman-teman. Kemudian untuk insektisidanya saya masih menggunakan Abasel. Kemudian untuk asam aminonya saya menggunakan Ambition, teman-teman. Ini yang saya pergunakan. Untuk premiumnya habis. Kemudian untuk pupuk daunnya saya menggunakan pupuk daun Manohara. Ini kegunaannya pupuk lengkap untuk semua jenis tanaman, meningkatkan jumlah daun, kemudian menguatkan struktur perakaran, memperbaiki tekstur jaringan hidup, memperbanyak jumlah buah, meningkatkan daya tahan tanaman. Jadi ini sangat banyak sekali manfaat dan kegunaannya. Kemudian juga kandungannya ada nitrogen 5,2%, kemudian fosfatnya 2,3%, dan kemudian kaliumnya 1,4%. Ini kegunaannya banyak sekali. Ini baru saya pergunakan, teman-teman, jadi ini silahkan dipergunakan. Ini aja ada plusnya juga, plus perekat juga, mencegah jamur juga. Ini baru saya mencoba, mudah-mudahan hasilnya pun juga bagus. Untuk dosisnya saya menggunakan 30 ml untuk 16 liter air ini. Ini 30 ml untuk 16 liter air. Kemudian penyemprotan kali ini saya juga menggunakan perekat ataupun penembus daun. Ini dosisnya sekitar 10 ml saja. Ini takaran Abasel, ini 10 ml, teman-teman, untuk perekatnya. Kemudian untuk Abaselnya juga sama, sekitar 10 ml. Untuk Ultradapnya saya menggunakan 3 sendok makan. Dan untuk asam aminonya saya menggunakan 30 ml untuk 16 liter air. Oke teman-teman, setelah ini saya akan berangkat ke kebun melakukan penyempraian tanaman cabai kami. Mudah-mudahan hasilnya juga bagus. Ini di lahan bekas untuk 2 varietas, teman-teman. Varietas yang pertama adalah Langgeng 58, kemudian separuhnya lagi adalah varietas Abayomi. Ini saya juga baru mencoba dan saya baru melakukan penanaman tanaman Abayomi baru kali ini. Jadi sebelumnya saya belum pernah menanam tanaman cabai Abayomi. Sebelah sini sudah saya pasang acir ataupun lanjaran, dan ini kondisi tanaman cabenya. Biasa saya kalau melakukan penyempraian itu di siang hari, teman-teman.
Oke teman-teman, ini adalah video rangkuman budidaya tanaman cabai Abayomi kemudian varietas Langgeng 58 yang saya tanam di lahan bekas. Jadi rangkuman videonya nanti akan saya potong-potong menjadi satu, tujuannya untuk mempermudah sahabat-sahabat tani semua untuk mengikuti tata cara kami. Kami bukan masternya, kami bukan ahlinya, kami hanya sekedar membagikan dan sharing pengalaman saya pribadi yang saya dokumentasikan di channel Heri Petani Indonesia. Kemudian juga perlu dipahami oleh sahabat-sahabat tani semua, pembuatan video ataupun upload video di channel petani masing-masing, di channel YouTube petani masing-masing itu tidak harus hari ini melakukan bukan kemudian langsung diupload di channelnya, tidak. Kadang-kadang video sudah dibuat dulu kemudian sampai hasilnya bagus baru diupload di videonya masing-masing. Dan insya Allah nanti keterangannya akan saya tulis di deskripsinya, pembukaan pertama, kedua, ketiga sampai akhir, kemudian penyepraian pertama, kedua, ketiga sampai akhir. Makanya silahkan dicatat saja, kemudian sering ditonton videonya agar teman-teman tidak gagal pemahaman. Ini lahan yang pertama tumpang sari dengan tanaman cabai varietas Ori 212, kemudian tanaman cabai kaliber tumpang sarinya juga dengan tanaman semangka, cuma beda di varietas. Dulu adalah Madeira F1 dari Bintang Asia, sekarang Komang 68 itu dari PT MMT. Mudah-mudahan hasilnya pun bagus, minimal membuahkan hasil karena ini lahannya sudah benar-benar payah sekali teman-teman. Ini langsung menggunakan 2 tangki, jadi biar sekalian ngaduk karena ada anak kecil yang selalu mengganggu, itu anak saya teman-teman. Ini mohon maaf sudah saya aduk ini. Ini si biru mungil yang selalu saya pergunakan, yaitu fungisida kontak Benasep yang warna biru. Ini pemberian fungisida yang pertama kali di usia 40 hari setelah pindah tanam. Fungisida kontak ini manfaatnya sudah sering saya jelaskan di video-video kami sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah suplemen tanaman Mordenful, memicu perakaran tunas, menempelkan dan memperkuat daun, merangsang pertumbuhan bunga. Jadi tanaman cabai di usia 40 hari ini sangat bagus sekali diberikan, kandungannya juga sudah sering saya jelaskan. Kemudian yaitu adalah Kalbor, kalium fertilizer Manohara, ini pun juga sudah sering saya jelaskan. Kemudian ini adalah penembus. Ini sudah saya aduk teman-teman tadi karena ada anak saya takutnya nanti mainan, jadi saya buru-buru. Kemudian untuk dosisnya, Mordenful-nya saya menggunakan 1 tutup, kemudian Benasepnya warna biru saya menggunakan 2 sendok makan. Untuk 2 tangki ini saya langsung mengaduknya 3 tangki sampai 4 tangki teman-teman. Jadi saya menggunakan 4 sendok makan. Kemudian nutrisi ataupun Kalbor fertilizer Manohara saya menggunakan 4 sendok makan. Kandungan unsurnya juga sangat bagus sekali, itu bisa dipergunakan untuk tanaman cabai. Untuk perekatnya 1 tangkinya saya menggunakan 1 sendok makan penembus atau pembasah. Ini yang saya pergunakan untuk penyepraian kali ini, penyepraian yang ketiga kalinya di usia 40 hari. Jadi penyepraiannya sudah 3 kali, pemupukannya sudah 4 kali teman-teman. Nanti videonya akan saya gabung sampai finishnya, tapi juga tahap per tahap, kemudian baru saya gabung. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat kami semua yang selama ini selalu setia mensupport kami dan mendukung perkembangan channel Heri Petani Indonesia. Kemudian langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah ini mengisi ininya dulu, tangkinya. Ini saya nyeprainya dari rumah. Kemudian itu juga tanaman cabai belum saya lakukan perawatan di media polybag, itu ada sekitar 25 pohon, varietasnya sama teman-teman Abayomi. Kondisi tanamannya lumayan bagus. Nanti insya Allah besok
kalau pas melakukan penyepraian atau pemupukan pertama akan saya dokumentasikan, karena rencana akan saya jadikan satu video. Oke teman-teman, ini tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai langgeng 58 yang saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka. Masalah hasilnya nanti dilihat saja, mudah-mudahan bagus. Seperti halnya di lahan baru yang baru saya proses. Oke teman-teman, saya akan melakukan penyepraiannya. Mari kita lihat kondisi tanamannya di kebun. Sekarang sudah jarang sekali hujan teman-teman, jadi harus dilakukan perawatan yang rutin karena kutu kebul, kemudian juga hama trip itu biasanya di musim-musim menjelang kemarau seperti ini. Penyepraiannya cukup mudah, ini dari ujung dulu. Nah, seperti ini saja. Fungisida ini baru saya berikan di usia 40 hari. Jadi saya kalau memberikan fungisida itu di usia 40 hari teman-teman. Kalau insektisidanya dari mulai 7 hari setelah pindah tanam. Ini halaman juga sudah mulai bagus. Untuk tunas cabangnya juga kompak sama, dan semua keluar tunas cabangnya ini teman-teman. Buah pertama juga sudah nempel itu sepertinya, alhamdulillah. Mungkin hanya sampai di sini dulu video rangkuman, video lengkap kami. Sekali lagi saya mohon maaf jika selama ini ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat tani semua. Niat kami hanya berbagi pengalaman dan semoga senantiasa Anda semua dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.